Bab 233 Weng, boom Sonic yang menusuk membentang dari arena ke seluruh lapangan latihan. Di bawah pengaruh ledakan Sonic, kerumunan penonton berdiri merasakan gendang telinga mereka terguncang, dan membuat mereka pusing. Xiao Chen tercengang. Benar-benar ledakan Sonic yang mengerikan. Meskipun aku lebih dari 1000 meter dari arena, efeknya masih sangat kuat. Yan Feng, yang berada di pusat ledakan Sonic, langsung dipukul dan tuli. Darah dan ki di tubuhnya melonjak. Dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Ledakan, tangan kanan Yun Kexin bergerak dan bilah yang sedikit ditarik keluar dari sarungnya. Gelombang suara yang tersebar di mana-mana muncul sebagai riak dan membentuk pusaran air besar. Kemudian, mereka kembali ke pedang. Begitu pedang-pedang benar-benar diselubungi, gelombang suara yang semuanya berkumpul meledak. Mereka mengeluarkan suara lebih keras dan lebih jernih dari sebelumnya. Meskipun suaranya lebih keras dan lebih jelas kali ini, murid-murid dalam tribun penonton tidak merasakan apa-apa. Ini karena gelombang suara telah terkondensasi menjadi garis dan mereka semua memukul tubuh Yan Feng. Yan Feng berdarah dari semua pori-porinya. Wajahnya pucat pasi. Dia jatuh berlutut dengan putong saat dia melihat Yun Kexin berpakaian putih melayang. Yan Feng tersenyum pahit. Yun Kexin, itu setengah tahun yang sederhana dan aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membuat kamu menggambar pedang kamu. Mungkinkah itu saat kita bertemu berikutnya? Aku bahkan tidak akan memenuhi syarat bagimu untuk menggunakan sarungmu. Pakaian putih Yun Kexin berkibar. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia berkata, sebagai ahli pedang, tidak penting apakah pedang itu ditarik atau tidak. Jangan terlalu memperhatikan hal-hal yang dangkal. Jika tidak, akan sulit untuk memahami niat pedang kamu sendiri. Yun Kexin menang di babak ini, seru wasit di arena. Ketika Yan Feng memperhatikan punggung Yun Kexin, dia merasakan sakit yang menyiksa di hatinya. Belum lama berselang ketika dia masih sejajar dengannya. Sekarang, dia hanya bisa mengejarnya. Teknik melodi sabre surgawi memang mengerikan. Yun Kexin sebenarnya hanya menggunakan setengah langkah untuk mengalahkan Yan Feng. Dia seperti bagaimana dia di masa lalu. Orang yang selalu mencengangkan. Yan Feng juga kalah secara tidak adil. Dia terlalu fokus pada lawannya untuk tidak menarik pedangnya. Dia masih memiliki beberapa kartu truf yang belum dia gunakan. Ini adalah hasil dari kondisi mentalnya yang lemah. Lagi pula, Yun Kexin dulunya berperingkat lebih rendah darinya di Win Cloud List. Sekarang dia berada di atas dirinya. Dia merasa itu tidak dapat diterima. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kondisi mental seorang kultivator lebih penting daripada teknik kultivasi atau teknik bela diri manapun. Ini adalah salah satu hal yang membentuk kekuatan seorang kultivator. Meskipun babak ini pendek, kerumunan merasa bahwa itu tidak cukup memuaskan. Mereka ingin itu berlanjut. Namun, itu tidak mempengaruhi kualitas kompetisi. Diskusi orang banyak tidak pernah berhenti. Zhang Lai menatap Yun Kexin yang jauh. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia bergumam. Gadis ini tidak sederhana. Teknik Heavenly Melody sabrenya hampir sempurna. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia diam-diam setuju. Teknik marsial terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Jalur sirkulasi esens dalam tubuh. Gerakan fisik tubuh. Dan keadaan pikiran yang terkandung dalam teknik marsial. Sebagai contoh, keadaan teknik sabar guntur rusing adalah kondisi guntur. Adapun teknik sabar Lingyun, ada dua negara, keadaan pegunungan dan keadaan awan. Hanya dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut seseorang dapat mencapai kesempurnaan hebat. Namun, pemahaman suatu negara membutuhkan kemampuan pemahaman dan kesabaran. Sangat sulit untuk memahami keadaan pikiran. Jika seseorang fokus mengejar keadaan seperti itu, mungkin tidak ada kemajuan. Dan sebaliknya orang bahkan mungkin berhenti berkembang. Dengan demikian, kebanyakan pembudidaya tidak akan mengejar kondisi mental ini sebelum mencapai tingkat tertentu. Agar Yun Kexin bisa mendekati memahami keadaan teknik melodi sabre surgawi, hampir mendorongnya ke kesempurnaan hebat. Membuktikan kemampuan pemahaman, bakat, dan pertemuan beruntung gadis ini adalah semua hal yang berada di luar jangkauan orang normal. Zhang Lai melirik Mu Heng. Lalu Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata,
Sekarang, apakah kamu pikir Ye Chen bisa berhasil masuk 10 besar murid inti? Belum lagi kesenjangan dalam ranah kultivasi. Siapapun yang bisa masuk ke 10 besar adalah satu dari 10.000 jenius. Di Heavenly Sabre Pavilion yang dipenuhi oleh bakat, tidak mungkin untuk masuk tanpa keterampilan sejati. Mu Heng bergumam sendiri sesaat sebelum serius berkata, Yun Kexin kuat, sangat kuat. Namun, dia masih belum cocok untuk Xiao Chen. Xiao Chen melirik Mu Heng dengan heran. Dia tidak tahu dari mana Mu Heng mendapat kepercayaannya. Meskipun dia tidak takut pada Yun Kexin. Setelah menonton pertandingan sebelumnya, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Berhentilah mengucapkan kata-kata sebesar itu. Yun Kexin mampu mengalahkan peringkat ke-16 Yan Feng dengan setengah langkah. Dia masih memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan. Bagaimana kamu tahu dia bukan pasangan yang cocok untuk Ye Chen? Berdasarkan pada bidang kultivasi, Ye Chen hanya puncak dari master kelas marsial kelas superior. Dalam hal pemahaman keadaan, teknik melodi sabre surgawi Yun Kexin hampir mencapai kesempurnaan hebat. Itu tidak lebih lemah dari teknik Lingyun Saber Xiao Chen. Tidak ada cara untuk membedakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Kali ini, sebelum Zhang Lai bisa mengatakan apa-apa, murid inti baru lainnya menyuarakan keberatan mereka. Lebih jauh, kata-kata mereka didukung oleh fakta. Tidak ada cara untuk membantah mereka. Mu Heng tersenyum tipis. Bicara bukan apa-apa. Di masa depan, kamu secara alami akan tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Liu Suifeng mencondongkan tubuh ke arah Xiao Chen dan bertanya dengan suara lembut. Ye Chen, jika kamu benar-benar melawan Yun Kexin, seberapa yakin kamu akan menang? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, mungkin sekitar 50%. Jika kekuatan sejatinya hanya pada tingkat ini, maka 60%. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, dia sangat heran. Dia sangat akrab dengan karakter Xiao Chen. Dia tidak akan pernah sesumbar. Jika dia mengatakan 50%, itu hanya bisa lebih tinggi dan tidak lebih rendah. 50% adalah minimum. Saat kompetisi di arena berlangsung, 10 murid inti teratas dari Wind Cloud List semuanya keluar satu demi satu. Kerumunan itu memang tidak kecewa dengan kekuatan mereka. Liu Ze peringkat 5 hanya menggunakan 3 gerakan untuk menangani peringkat ke-15 Lian Yun. Kecepatannya luar biasa cepat. Yun Fei Mo peringkat ke-4. Dia mengalahkan lawannya yang ke-20 dengan satu serangan pedang. Sepertinya teknik kultivasinya telah mencapai lapisan ke-10. Leng Ao Shuang peringkat 8 hanya menggunakan 3 gerakan untuk menghadapi lawannya. Seperti yang dikatakan Zhang Lai, 10 murid inti semuanya tidak lemah. Mereka secara signifikan lebih kuat daripada murid lainnya. Mereka semua pada dasarnya berurusan dengan lawan mereka dalam 5 langkah. Hingga sekarang, selain dari Mu Rongchong peringkat 1, 9 lainnya dari 10 murid inti sudah bertarung dan menunjukkan seberapa kuat mereka. Xiao Chen juga memperhatikan sesuatu. Dia tidak tahu apakah majelis tetua melakukannya dengan sengaja atau tidak. Tetapi 10 murid inti tidak saling bertemu dalam pertempuran. Tidak ada pertempuran sengit antara para raksasa. Menurut pendapat Xiao Chen, 10 murid inti sudah secara signifikan lebih kuat daripada yang lainnya. Tidak ada kemungkinan bagi yang lain untuk mendapatkan kemenangan. Lawan mereka hanya bisa menjadi satu sama lain. Sekarang giliran Mu Rongchong. Lawannya adalah peringkat ke-11 Yan Chiwo. Pada tahun sebelumnya, dia juga salah satu dari 10 murid. Semua lawan yang dimilikinya tidak mampu bertahan lebih dari 10 gerakan. Kekuatan Yan Chiwo layak. Namun, dia bertemu dengan Mu Rongchong. Kekalahannya sudah pasti. Itu hanya soal berapa lama dia bisa bertahan. Aku belum pernah melihat Mu Rongchong bergerak untuk waktu yang lama. Betapa menyenangkan. Tahun lalu, Mu Rongchong hanya muncul untuk waktu yang singkat. Dia jarang muncul di Heavenly Sabre Pavilion. Ini adalah Bladesman yang menghabiskan seluruh pelatihan waktu ini. Jika bukan karena Sabre Emperor Convening Order, dia pasti tidak akan kembali. Yan Chiwo mendengar semua diskusi dari kerumunan. Ekspresinya berubah. Dia merasa tidak enak. Dia menatap Mu Rongchong yang berpakaian biru dan agak bangga. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain,
Aku hanya punya satu tujuan berdiri di sini. Ini bukan untuk melihat berapa banyak gerakan yang bisa aku tahan, tapi untuk mengalahkanmu. Mu Rongchong tertawa dingin. Sebelum kamu berbicara, kamu harus memeriksa kekuatan kamu. Kalian berdua, busur, berdiri tegak, mulai, Setelah wasit berbicara, ada angin sejuk di arena. Ada getaran merdu. Ini adalah suara pedang yang diambil dari sarungnya. Dada Yan Qiwo menegang. Dia tidak berharap Mu Rongchong akan mengabaikan statusnya dan membuat langkah pertama. Dia sedikit panik. Tetapi untungnya dia memiliki kondisi mental yang kuat. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan bersiap menghadapi serangan Mu Rongchong. Namun, ketika Yan Qiwo melihat ke depannya, dia tidak bisa menemukan Mu Rongchong. Dia melihat sekeliling dalam lingkaran. Tetapi selain dari angin dingin yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Di mana dia, kali ini? Yan Qiwo benar-benar panik. Bagaimana seseorang menghilang tepat di bawah hidungku? Ini terlalu aneh. Jangan panik. Dia tidak mungkin meninggalkan arena. Karena dia membuat langkah pertama. Dia pasti akan mengungkapkan niat membunuh. Selama aku bisa memahami arah dari niat membunuh, aku bisa memblokir serangannya. Yan Qiwo terus mengulangi ini untuk dirinya sendiri berulang kali. Dia memperluas persepsinya dan dia bergerak tanpa henti. Dia tidak berani menurunkan penjaganya. Puci, tiba-tiba luka panjang muncul di dada Yan Qiwo. Darah menyembur keluar. Matanya terbuka lebar. Dia memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Bagaimana aku bisa terluka? Cici. Tiba-tiba angin sejuk di arena berhenti. Udara di arena menjadi hening. Wajah tampan Mu Rongchong muncul di hadapan Yan Qiwo, mengungkapkan senyum kejam. Mata Mu Rongchong dipenuhi dengan niat membunuh tanpa batas. Tiba-tiba, dia meluncur seperti sungai yang deras. Enyahlah. Mu Rongchong menarik pedangnya dan menendang dada Yan Qiwo, menendangnya keluar arena. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan niat membunuh yang melonjak? Apa yang sedang terjadi? Dia terjatuh ke tanah beberapa kali. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi walaupun memikirkannya dengan keras. Ketika wasit melihat ini, dia segera mengumumkan, Mu Rongchong, kemenangan. Yan Qiwo pucat. Ketika dia pulih dari akalnya, dia berteriak, itu tidak mungkin. Bagaimana aku kalah? Aku masih belum menggunakan kartu truf yang telah aku latih selama setahun. Mu Rongchong, apakah kamu berani menghadapiku dengan benar? Kamu berani atau tidak? Mu Rongchong bahkan tidak repot-repot menatap Yan Qiwo di tanah. Dia berkata dengan dingin. Idiot. Kamu harus bisa menggunakan gerakan membunuhmu untuk itu bahkan bisa dihitung. Kamu bahkan tidak dapat menggunakannya. Namun kamu tidak malu untuk berteriak seperti itu. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya ketika dia melihat punggung Mu Rongchong. Apa yang jelas Clear Wind Chop? Awalnya, aku pikir Great Wind Perfection Clear Wind Chop aku cukup untuk gerakan membunuh. Sekarang, sepertinya masih jauh dari cukup. Bab 234 Wang Qinian. Pewaris sejati Wan Renpik. Melihat korek api Lin Feng dari atas di paviliun. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apa yang Lin Feng lakukan? Dia kehilangan 9 pertandingan dari 15. Apakah dia sengaja melakukan ini? Luo Kedi juga merasa aneh ketika mendengar ini. Lawannya sebagian besar berperingkat di atas ratusan. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Wang Qinian berkata, ketika kamu turun nanti, tanyakan padanya apa yang terjadi. Katakan padanya untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tempat di 90 atas. Aku merasa bahwa misi ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Setelah selesai, kita harus bisa meningkatkan kekuatan kita ke level lain. Pertempuran di arena berlanjut. 10 peringkat teratas di Wind Cloud List sekarang jauh di depan orang-orang di belakang mereka. Mereka sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda. Saat matahari terbenam, pertempuran di arena mencapai babak final. 10 peringkat teratas masih belum saling bertemu dalam pertempuran. Sekarang dapat dikonfirmasikan bahwa ini adalah pengaturan majelis tetua. Namun, mengingat bahwa 10 orang ini memiliki jumlah poin yang sama, bagaimana peringkat mereka? 10 peringkat teratas memang luar biasa.
Mereka jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Zhang Lai menghela nafas saat dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa batas. Mu Heng tidak mengatakan apa-apa ketika dia menyadari bahwa Zhang Lai masih terjebak pada masalah dari sebelumnya. Kekuatan 10 besar memang telah melebihi harapannya. Namun, dia percaya Xiao Chen memiliki kekuatan untuk berada di antara mereka. Tidak ada alasan untuk kepercayaan ini. Itu hanya intuisinya. Tiba-tiba, Liu Suifeng berbisik. Apakah kamu memperhatikan? Quick Sabre Lin Wanrenpik kehilangan 10 putaran berturut-turut. Apa yang dia lakukan? Apakah ada hal seperti itu? Xiao Chen tidak memperhatikan sama sekali. Namun, terlepas dari apa yang dipikirkan Lin Feng, dia tidak akan dapat menyebabkan masalah. Mungkin jika itu adalah masa lalu, Xiao Chen mungkin perlu memanfaatkan beberapa trik untuk mendapatkan kemenangan cepat. Namun, setelah dia menggunakan bunga cahaya yang mengalir dan meningkatkan kemampuan pemahamannya, ada lompatan kualitatif dalam kekuatannya dibandingkan setelah dia kembali dari Spirit Mines. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Abaikan saja dia. Jika dia ingin menantangku, aku akan memberinya kejutan yang tak terduga. Ketika cahaya matahari terbenam dari matahari terbenam mewarnai cakrawala barat benar-benar merah. Pertempuran di lapangan bor semuanya selesai. 10 peringkat utama murid inti telah memperoleh kemenangan dalam semua 15 pertarungan mereka dan diikat di posisi pertama. Pada akhirnya, semua orang merasa agak menyesal. Lagi pula, pertarungan yang semua orang ingin tonton adalah pertarungan tingkat tinggi yang setara. Pemeriksa kepala memberi isyarat dan Xiao Chen dan murid inti lainnya perlahan berjalan ke tengah lapangan latihan. Sudah waktunya bagi mereka untuk menerima tantangan dari 10 murid inti peringkat terakhir. Meskipun level pertarungan ini tidak tinggi, itu agak layak untuk ditonton juga. Orang-orang yang berjuang untuk melindungi status mereka sebagai murid inti akan melakukan semua yang mereka bisa dan bertarung dengan semua kekuatan mereka. Meskipun Xiao Chen dan yang lainnya tidak akan kehilangan status mereka sebagai murid inti jika mereka kalah. Mereka akan kehilangan hadiah yang mereka dapatkan sebelumnya sesuai dengan aturan. Tujuan dari ini adalah untuk mencegah mereka menyerah dan selingkuh. Aturan seperti itu menjamin bahwa kedua belah pihak akan bertarung dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri. Kalau tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Aneh. Mengapa Lin Feng Wanrenpik ada di sana? Dia adalah murid inti terkuat kedua di Wanrenpik. Bahkan jika dia tidak berada di peringkat 90 teratas, dia seharusnya tidak berada di antara 10 terbawah. Kamu tidak bisa menemukan sesuatu yang begitu jelas. Kamu terlalu bodoh. 10 murid inti terbawah dapat memilih lawan mereka. Dia pasti tidak puas setelah dikalahkan oleh Ye Chen terakhir kali. Dia pasti ada di sini untuk membalas dendam. 1. Itu menarik. Lin Feng sudah menjadi Saint Martial kelas rendah. Kecepatannya agak terkenal di seluruh paviliun Sabat Surgawi. Kekuatannya harus serupa dengan Ye Chen. Seharusnya begitu. Aku mendengar bahwa selama pertarungan terakhir mereka, Ye Chen menang karena trik dan Lin Feng tidak yakin kehilangannya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerah pada pertandingannya dan menurunkan pangkatnya lebih dari 300 posisi. Kerumunan semua terkejut dengan penampilan Lin Feng. Namun, ketika mereka memikirkan alasan di baliknya, mereka tidak terlalu heran. Lagi pula, setiap kultivator memiliki harga diri. Murid inti baru berbaris beberapa meter dari 10 murid inti terbawah yang juga berdiri dalam barisan. Lin Feng meletakkan tangannya di gagang pedang. Mata hitamnya mengungkapkan niat membunuh saat dia menatap Xiao Chen. Dia telah menarik auranya, menyimpan kekuatan. Jika terlihat bisa membunuh, Xiao Chen pasti sudah mati 100 kali lipat. Pemeriksa kepala memandang kedua sisi. Kemudian dia menunjuk orang-orang di sebelah kanannya dan berkata, jika kamu kehilangan kali ini, kamu akan kehilangan statusmu sebagai murid inti. Aku harap kamu memanfaatkan kesempatan ini sepenuhnya dan memanfaatkan semua yang kamu miliki. Sekarang, dari kiri ke kanan, keluar satu persatu dan pilih lawanmu. Orang pertama dari kiri, Zhang Yue, mengungkapkan ekspresi yang agak gembira ketika dia mendengar ini. Mampu memilih lawannya terlebih dahulu memberinya keuntungan yang tidak perlu dijelaskan. Berlawanan dengan itu,
Ekspresi ketiga orang di sebelah kanan menjadi jauh lebih tidak sedap dipandang. Orang bisa membayangkan lawan mana yang akan ditinggalkan untuk mereka. Itu pasti akan menjadi tiga orang yang tidak ingin dihadapi siapapun, Mu Heng, Zhang Lai, dan Xiao Chen. Zhang Yue segera melangkah maju dan menunjuk Liu Suifeng. Aku memilih dia untuk menjadi lawan aku. Orang ini memiliki wawasan yang cukup bagus. Liu Suifeng memang yang paling lemah dari 10 dari mereka. Namun, Xiao Chen tidak berpikir bahwa Liu Suifeng pasti akan kalah. Peluangnya untuk menang adalah sekitar 50%. Jangan menahan apapun. Lawan kemungkinan akan mendatangimu dengan kekuatan penuh sejak awal. Ketika Xiao Chen berjalan melewati Liu Suifeng, dia berbisik padanya. Liu Suifeng mengangguk dengan lembut. Dia adalah orang pertama yang ditunjukkan oleh lawan. Ini membuatnya tampak buruk. Semua orang di sini memiliki kebanggaan. Mereka tidak ingin diremehkan di depan semua orang. Zhang Yue hanya seorang Grandmaster bela diri kelas superior. Dia sebanding dengan Liu Suifeng. Dia tidak memiliki keuntungan dalam hal kultivasi tetapi dia memiliki pengalaman tempur yang lebih kaya. Memang seperti yang diharapkan Xiao Chen. Zhang Yue mengeksekusi gerakan terkuatnya begitu dia melangkah. Berniat untuk menangkap Liu Suifeng tidak siap. Namun, Liu Suifeng siap dan bertemu dengan langkah itu dengan kekuatan yang sama tanpa menderita kerugian. Alam kultivasi mereka hampir setara. Tidak ada yang memiliki keuntungan jelas. Pada akhirnya, itu adalah masalah siapa yang memiliki kondisi mental yang lebih kuat. Siapapun yang bisa mempertahankan ketenangan mereka lebih lama dan tidak mengungkapkan titik lemah akan menjadi orang yang mendapatkan kemenangan akhir. Setelah mereka berdua bertukar lebih dari 200 gerakan, masih belum ada pemenang yang muncul. Zhang Yue perlahan mulai cemas. Tekanan pada dirinya jauh lebih kuat daripada yang ada pada Liu Suifeng. Langkah-langkah Zhang Yue mulai menjadi lebih ganas semakin lama diseret. Liu Suifeng memiliki pandangan tenang di matanya dan hatinya setenang air. Liu Suifeng terus memblokir semburan serangan Zhang Yue dan akhirnya menemukan titik lemah. Liu Suifeng segera mengeksekusi teknik rahasia puncak King Yun. Mendalam Wing Chop. Dia mengetuk Zhang Yue keluar dari arena dan memperoleh kemenangan. Pemeriksa kepala berjalan ke Zhang Yue dan melepaskan token identitas emas yang tergantung di pinggangnya. Token itu mewakili status murid intinya. Tetapi itu dihapus meskipun ekspresi Zhang Yue tidak puas. Lanjutkan. Selanjutnya, pertengkaran berlanjut. Murid inti yang tersisa belajar dari kesalahan Zhang Yue dan mereka semua menjadi lebih berhati-hati. Perkelahian itu cukup merata. Dengan kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan. Aku memilihnya. Ketika giliran Lin Feng untuk memilih lawan, dia menunjuk langsung ke arah Xiao Chen setelah dia melangkah ke arena. 1. Xiao Chen tidak terkejut. Dia melompat dengan lembut dan mendarat dengan kuat di arena. Ketika Xiao Chen masuk ke arena, kemarahan yang ditampilkan di mata Lin Feng menjadi tenang. Dia mengumpulkan kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya. Dia menyimpan kekuatannya tanpa melepaskannya. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 5 gerakan, aku akan mengakui kekalahan. Lin Feng mengucapkan kata demi kata ini ketika dia melihat ekspresi cuek Xiao Chen. Xiao Chen menganggap ini lucu. Dia berkata dengan tenang. Apakah mengalahkan aku dalam 5 gerakan akan memberi kamu rasa pencapaian? Karena kamu telah membuat begitu banyak persiapan dan menjatuhkan dirimu ke 10 untuk bertarung denganku. Aku akan memberimu kesempatan ini. Pertarungan, saat wasit berbicara. Aura yang ditekan Lin Feng benar-benar meledak. Aura dari Saint Martial kelas rendah naik ke arah Xiao Chen. Badai Gale, setelah pelajaran sebelumnya. Lin Feng tidak memberikan lawannya kesempatan untuk melakukan langkah pertama. Setelah dia melepaskan auranya, dia segera mengeksekusi teknik marsial yang dia banggakan. Dia menyerang dengan pedangnya dan pedang 6,6 meter panjang Qi terbang berulang kali. Mereka terbang ke arah Xiao Chen dengan sangat deras. Seperti badai yang kencang. Angin kencang bertiup di arena. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengar suara hujan deras. Xiao Chen sedikit meremehkan orang ini. Keadaan angin dan hujan di pedang ini telah dipahami oleh Lin Feng untuk kesempurnaan kecil. Pedang Qi yang mengerikan memiliki kecepatan angin dan kepadatan hujan. Angin dan hujan bekerja bersama. Saat hujan turun,
Ia meminjam kekuatan angin untuk bergerak lebih cepat. Saber panik Qi tidak meninggalkan Xiao Chen dengan waktu untuk berpikir. Mereka tiba di depannya seketika. Sebelum saber Qi mendekat, angin dari pedang itu menyebabkan pakaian dan rambut Xiao Chen berkibar-kibar. Ketika angin menerpa wajahnya, itu menyengat ringan. Sial, Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia menggambar lunar shadow saber yang berwarna putih salju dan melepaskan cahaya pedang, menghancurkan saber pertama Qi. Sabre Qi adalah perbedaan terbesar antara martial saint dan martial grandmaster. Seorang grandmaster martial hanya bisa menyingkat cahaya pedang. Namun, seorang martial saint bisa memulai serangan jarak jauh setelah cahaya pedang terkondensasi. Mengenai kualitas dan kuantitas esens, Xiao Chen dan Lin Feng tidak jauh berbeda. Faktanya, kualitas esens Xiao Chen sedikit lebih kuat. Namun, cahaya pedang dan pedang Qi berbeda berdasarkan tingkatannya. Untuk menghadapi pedang Qi yang kental dengan 50% dari kekuatan lawannya, Xiao Chen harus menggunakan 60% dari kekuatannya. Meski begitu, tingkat pemulihan esens Xiao Chen jauh lebih cepat daripada lawannya. Karenanya, dia tidak peduli dengan kecepatan lelah dari esensnya. Dia tersenyum lembut dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Sosoknya berkedip-kedip di sekitar arena dan meninggalkan after images. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu dan tubuh aslinya tidak dapat ditemukan. Saber Qi demi saber Qi hancur berantakan oleh Xiao Chen dan tersebar ke segala arah. Meskipun Lin Feng tahu langkah ini tidak akan memberikan kerusakan signifikan pada Xiao Chen, dia tidak menyangka Xiao Chen akan memecahkannya dengan mudah. Menelan awan minum hujan, Lin Feng berteriak dan angin dan hujan tiba-tiba berhenti. Saber Qi yang tersisa kembali ke tubuh Lin Feng dengan suara "sua". Xiao Chen muncul kembali dan menatap Lin Feng melompat. Dia berkata dengan lembut, 4 langkah lagi. Potong omong kosong. Langkah ini akan menenangkan kamu. Lin Feng berkata dengan galak ketika pembuluh darah biru muncul di dahinya. Tepat setelah dia berbicara, pedang Lin Feng sudah di atas kepala Xiao Chen. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Pusaran air dalam rentang dantiannya lebih cepat. 6 tetes esens murni menetes keluar dan langsung berubah menjadi semburan esens bergelombang yang mengalir di sepanjang meridian di lengannya ke bilah pedang. Bab 235 Sebuah cahaya terang meledak dari lunar shadow sabre yang putih salju, mengembun menjadi cahaya pedang yang berkilau. Ledakan, begitu kedua senjata bertemu. Angin puyuh intens muncul dengan pedang di tangan Lin Feng sebagai pusat. Itu telah menelan angin melolong dan hujan deras dari sebelumnya dan menyembur keluar dengan aura yang bahkan lebih keras. Tidak. Tidak. Suara hujan deras mulai terdengar di samping telinga Xiao Chen. Setiap kali setetes hujan terdengar, energi di pedang Lin Feng meningkat. Menjelang akhir, suara hujan menjadi lebih intens. Ada awan kelabu menutupi langit. Sebenarnya sudah mulai hujan nyata. Selanjutnya, energi dalam pedang Lin Feng telah naik ke tingkat yang mengerikan. Xiao Chen mengalami kesulitan memblokir energi dari pedang, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak mundur. Hujan deras segera membuat pakaian dan rambut Xiao Chen basah. Lin Feng mengungkapkan ekspresi senang. Kamu sangat beruntung. Kamu adalah lawan pertamaku sejak teknik Torrential Rain Sabre mencapai Great Perfection. Aku bahkan menyerah di 90 tempat teratas. Kekuatan dari gerakan ini, menelan Cloud Drinking Rain, dapat tumbuh tanpa batas. Semakin lama kamu mempertahankannya, semakin kuat tekanan pada kamu. Pada akhirnya, cedera kamu hanya akan lebih parah. Aku menyarankan kamu untuk mengakui kekalahan kamu lebih awal. Xiao Chen bergerak mundur perlahan-lahan di tengah angin menderu dan hujan lebat. Ekspresinya tidak berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Feng. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan senyum tipis. Tumbuh tanpa batas. Aku bilang aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan 5 gerakan. Seperti sebelumnya, aku tidak akan menyerangmu untuk langkah ini. Kecuali itu adalah fenomena misterius kesempurnaan hebat. Tidak ada orang lain yang berani mengklaim kekuatan mereka dapat tumbuh tanpa batas. Bahkan fenomena misterius kesempurnaan yang hebat bisa ditembus dengan paksa. Untuk dapat memanifestasikan fenomena misterius realistis seperti itu,
Langkah Lin Feng sangat mengejutkan. Namun, bagi Xiao Chen, itu penuh lubang akan mudah untuk memecahkannya. Namun, Xiao Chen tidak berniat melakukannya. Xiao Chen meletakkan tangan kirinya di gagang pedang. Mengubah cara dia mencengkeram pedang ke pegangan dua tangan. Dia segera berhenti bergerak mundur dan berteriak. Cukup menghargai gunung kesepian. Ilusi gunung setinggi 1000 meter muncul di belakang Xiao Chen. Puncak itu diselimuti awan dan menembus lapisan awan gelap di langit. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiao Chen. Bang, begitu gunung memasuki tubuh Xiao Chen, aura agung tercurah dari dalam. Xiao Chen berdiri tegak di arena. Seolah-olah dia adalah gunung yang megah. Angin mungkin melolong. Hujan mungkin mengguyurku. Tetapi aku masih tidak akan bergerak. Pertumbuhan tanpa batas, persetan dengan itu. Aku tidak akan takut. Aku hanya akan berdiri di sini dan mengagumi diri aku sendiri. 1. Langkah ini adalah langkah defensif terkuat dalam teknik saber Lingyun. Ketika dieksekusi, Lin Feng merasakan tekanan besar. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya meningkat, dia tidak bisa menggerakkan Xiao Chen. Di matanya, itu seperti pedangnya telah meretas gunung agung. Tidak ada efek sama sekali. Mundur, Lin Feng menarik pedangnya dan mundur-mundur dengan mendesak. Fenomena misterius di udara menghilang seketika. Awan hujan minum menelan memang bisa tumbuh tanpa batas. Namun, masih perlu esens yang cukup untuk mendukungnya. Menutupi seluruh arena dengan fenomena misterius sudah menjadi batas kemampuan Lin Feng. Jika dia mempertahankannya untuk waktu yang lama, dia bisa kehilangan karena kelelahan esens tanpa Xiao Chen harus melakukan apapun. Xiao Chen tersenyum ringan dan menghilangkan energi dari self-appreciating Lonely Mountain. Dia melihat Lin Feng yang mundur dan berkata, "Ada 3 gerakan lagi. Mari kita lihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki." Lin Feng melihat bahwa ekspresi Xiao Chen adalah memiliki semua yang direncanakan ini. Untuk bermain dengannya di telapak tangannya. Dia berteriak dengan marah dan ki dan darahnya melonjak. Lin Feng tidak repot-repot menggunakan teknik marsial dan hanya bergegas ke Xiao Chen. Sou. Sabar cepat Lin Feng. Meskipun dia tidak menggunakan teknik marsial, kecepatannya menjadi lebih cepat. Sehelai saber ki melintas di depan Xiao Chen, menyebabkannya sedikit terkejut. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen memindahkan tubuhnya kembali. 2 helai rambut di dahinya dipotong. Dia nyaris menghindari serangan pedang ini. 2 gerakan lagi. Xiao Chen mendorong kakinya dari tanah dan mundur lebih dari 100 meter. Meningkatkan jarak antara dia dan Lin Feng. Kata-kata Xiao Chen seperti iblis yang mengganggu Lin Feng. Itu membuatnya merasa sangat frustrasi. Dia merasa sangat tak berdaya dan tidak terkoordinasi. Dan dia tidak tahu bagaimana menyerang Xiao Chen. Wang Qinian Wan Renpik mengungkapkan ekspresi kecewa saat dia melihat Lin Feng di arena. Dia menoleh ke Luo Kedi, yang ada di sampingnya, dan berkata, "Ayo pergi. Aku tidak ingin terus menonton." Luo Kedi menggelengkan kepalanya juga dan mengikuti Wang Qinian. Perlahan berjalan keluar dari paviliun. Hasilnya sudah diputuskan. Tidak ada yang perlu ditonton. 5 langkah kamu sudah berakhir. Kamu bisa turun sekarang. Xiao Chen berkata dengan lembut sambil menghindari sekelompok pedang ki dari Lin Feng. Lin Feng tertawa dingin dan berkata, "Jangan berbicara seolah-olah kamu bisa mengalahkanku kapan saja. Kamu saat ini sedang ditekan oleh aku. Berhenti mencari alasan untuk diri sendiri." Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak membantah. Dia mengeksekusi teknik berlevel tinggi di Azure Dragon Cloud Soaring Art, Roaming Dragon's Nine Transformations. 9 ilusi yang sulit dibedakan dari yang asli muncul di arena. 1. Huci. 9 angka menyerang pada saat yang sama. Berubah menjadi angin dingin. Bertiup ke Lin Feng dari segala arah. Angin dingin berhembus dengan lembut. Itu sangat menyegarkan. Lin Feng tidak merasakan niat membunuh atau tekanan sama sekali, sebaliknya. Dia malah merasa nyaman. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ada 9 rongga yang dalam di dadanya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit dan darah menyembur keluar. 9 angka bergabung kembali dan Lunar Shadow Saber kembali ke sarungnya.
Xiao Chen berdiri di belakang Lin Feng dan berkata dengan acuh tak acuh. Maafkan aku. Aku memang bisa mengalahkanmu dengan santai. Entah itu di masa lalu atau sekarang. 1. Putong, Lin Feng ambruk ke tanah dan dia bergumam. Clear Wind Chop. Hanya melihat angin sejuk dan bukan pedang. Salah satu dari 7 teknik rahasia King Yun Peak. Seharusnya aku memikirkan itu sejak lama. Pemeriksa kepala melepas token identitas Lin Feng dan melambaikan tangannya. Segera, seseorang datang dan membawa Lin Feng keluar arena. Membawanya pergi untuk perawatan. Kerumunan besar tetap diam bahkan setelah mereka melihat adegan ini. Meskipun mereka tahu bahwa itu mungkin Lin Feng bukan tandingan Xiao Chen. Mereka tidak menyangka Xiao Chen bisa bermain dengannya seperti dia berada di tengah-tengah telapak tangannya. Dengan hanya satu serangan pedang, murid inti terkuat kedua di One Ren Peak dikalahkan. Tampilan kekuatan ini mirip dengan peringkat 10 murid inti utama. Kemudian, mereka ingat bahwa Xiao Chen saat ini hanya puncak Grandmaster martial kelas superior. Jika dia berhasil menjadi Martial Saint, namanya pasti akan muncul di 10 besar Wind Cloud List. Mu Heng berdiri di samping Zhang Lai dan berbisik. Apakah kamu masih berpikir Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar? Zhang Lai mengungkapkan jejak senyum pahit. Ketika dia menemukan dia tidak bisa melihat melalui kekuatan Xiao Chen. Dia tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tak ada habisnya. Pertama, itu adalah langkah ke-17 teknik Ling Yun Sabre. Sekarang, itu adalah teknik rahasia King Yun Peak. Aku mengambil kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Dia memang memiliki kekuatan untuk menantang 10 besar win-win list. Namun, aku pribadi akan mengalahkannya dalam perang ranking yang sebenarnya pada akhir tahun. Mu Heng tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia merasa bahwa Zhang Lai agak naif. Di dunia ini, ada beberapa orang yang hanya akan pergi semakin jauh setelah mereka menyusul kamu. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja. Pada akhirnya, kamu bahkan tidak akan bisa mengejar punggung mereka. Menurut pendapat Mu Heng, Xiao Chen adalah orang yang demikian. Dia tidak sombong atau tidak sabar. Dia menyembunyikan dirinya tetapi begitu dia mengungkapkan dirinya, bahkan surga akan terkejut. Di bagian tertinggi dari paviliun, 10 murid inti teratas masing-masing menempati tempat untuk diri mereka sendiri. Mu Rongchong mempertahankan ekspresi tenang. Ketika dia melihat Xiao Chen mengeksekusi Clear Wind Chop, dia hanya bisa sedikit tersentuh secara emosional. Dia memandang sosok Liu Ruyu di kejauhan dan bergumam. Bersihkan bila angin, Ruyu. Apakah kamu belum menyerah? Bagaimanapun juga, aku akan membuat kamu menyadari bahwa selain aku, tidak ada orang lain yang dapat membantu kamu merevitalisasi puncak King Yun. 3. Setelah itu, Mu Heng dan Zhang Lai dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Pertempuran akhirnya berakhir. Termasuk Lin Feng. Ada 7 orang yang secara permanen kehilangan status mereka sebagai murid inti. Pemeriksa kepala memandang kerumunan dan berkata, kamu bisa bubar. Mu Heng, Ye Chen, dan Zhang Lai, tetap di sini sebentar. Setelah ketua penguji memimpin sisanya, dia berkata kepada mereka, sesuai dengan niat mereka di atas, kalian bertiga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam misi ini juga. Jangan tanya aku tentang misi. Kamu akan mengetahuinya 3 hari kemudian. Apa yang perlu kamu lakukan dalam 3 hari ini adalah mencoba dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan dirimu. Mereka bertiga saling melirik. Dari penampilan mereka, ada jejak kejutan. 1. Bulan purnama bulat menggantung tinggi di langit. Dengan lembut memancarkan cahaya tenang. Cahaya ini bersinar di setiap bagian tanah di puncak King Yun. Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur di halaman pribadinya. Sudah waktunya untuk menerobos ke lapisan keempat dari Purple Thunder Divine Incantation. Pikir Xiao Chen dalam hati. Ada 3 hari lagi. Dia harus memanfaatkan mereka untuk meningkatkan teknik kultivasi dan ranah kultivasinya. Pusaran air di tubuhnya membentang sangat cepat. Dan esens perlahan-lahan beredar melalui meridiannya sesuai dengan jalur sirkulasi dari Purple Thunder Divine Incantation. Petir sekitarnya dikaitkan energi spiritual cepat berkumpul ke arah Xiao Chen. Saat energi spiritual mengalir ke Xiao Chen,
Esens dalam meridiannya perlahan-lahan berubah dari transparan menjadi ungu tembus kristal. Purple Thunder Divine Incantation memiliki ambang setiap 3 lapis. Setelah setiap 3 lapisan, akan ada perubahan kualitatif. 3 lapisan pertama hanya dasar dari Purple Thunder Divine Incantation. Hanya ketika lapisan keempat tercapai, barulah kemudian nyaris dianggap telah dilantik. Pada lapisan keempat, tidak hanya satu orang yang bisa mempraktikkan mantra abadi dengan level lebih tinggi. Purple Thunder True Fire Origin Flame akan ditingkatkan dengan langkah lain. Yang paling penting adalah bahwa esens di tubuhnya akan menghasilkan energi petir. Di masa depan, gerakan yang dia lakukan akan menghasilkan atribut listrik yang kuat dari petir. Ketika dia mengolah petir yang dikaitkan dengan teknik marsial, itu akan dapat dicapai dengan sedikit usaha. Teknik Rushing Thunder Saber, yang membutuhkan pertemuan kebetulan untuk maju, bahkan mungkin ditingkatkan. Dia mungkin akhirnya bisa mempraktikkan langkah terakhir dari teknik Saber Rushing Thunder, The Third Chain Chop. Oleh karena itu, menembus lapisan keempat dari lapisan ketiga lebih sulit daripada menembus lapisan sebelumnya. Untungnya, Xiao Chen telah membuat banyak persiapan. Apapun, baik itu 20 tanda keberuntungan dari dunia bawah tanah, atau Marigold cahaya mengalir kelas immortal, mereka semua meningkatkan kemungkinan berhasil menembus ke lapisan keempat. Waktu perlahan berlalu, dan setelah 1 jam, Purple Thunder Divine Incantation telah menyelesaikan siklus yang hebat. Esensi ungu tembus kristal perlahan kembali ke pusaran air. Xiao Chen mengirim kesadarannya dan melihat beberapa busur listrik berwarna ungu muncul di bagian bawah pusaran air. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, energi yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Chen sedikit heran. Setelah beberapa saat, lengkungan listrik terkondensasi menjadi cairan ungu dan perlahan-lahan menetes ke bawah. Ketika aku menyingkat 361 lampu listrik ungu, Purple Thunder Divine Incantation, aku harus dapat naik ke lapisan keempat. Xiao Chen berpikir sendiri.